Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambe aku Icang mendoan menantimu dengan doa dan harapan ya. Sebenarnya film ini antara ngalor dan ngidul lur, karena banyak genre jadi satu di film ini. Ngeri tapi kadang bikin senyum agak ketawa dikit gitu lur. Film yang berjudul Wild Tales tahun 2014 ini memiliki 6 film pendek yang tidak saling berkaitan dari segi ceritanya. Dan dijamin kalian akan terpukau melihat ke-6 ceritanya lur. Beneran deh, nonton sampai habis ya. Jadi langsung aja kita ke titip-titip pertanyaan lakonat dari dulurku Rian Saputra. Bang, mau tanya dong, jika kita rajin bermalas-malasan, kita itu termasuk orang yang rajin atau orang yang malas? Sebuah pertanyaan yang tolol sebenarnya ya. Jelas rajin dong. Yuk dirajin-rajinin lagi malas-malasannya ya. Yayan ya, mau nggak sekeceaken? Forro. Cerita pertama berjudul Pasternak. Seorang wanita bernama Isabel akan terbang ke suatu negara dengan tiket gratis yang dibelikan oleh seseorang. Beberapa penumpang termasuk Isabel pun akhirnya lepas landas dan seorang pria yang sebut saja dia Paijo mengajaknya ngobrol. Mulai dari tanya-tanya pekerjaan, mau liburan atau bekerja di negara tujuan dan lain-lain lur. Karena Paijo berkarir sebagai kritikus musik klasik, Isabel pun mengatakan jika mantan pacarnya adalah seorang musisi klasik yang bernama Gabriel Pasternak. Mendengar nama itu, Paijo langsung mengetahuinya karena dulu saat jadi ketua juri kontes musik, Pasternak pernah menunjukkan karyanya yang sangat-sangat buruk dan langsung diusir oleh Paijo. Lalu seorang mak-mak yang bekerja sebagai guru dan duduk di depan mereka juga mengenal Pasternak sebagai muridnya saat duduk di bangku SMP. Karena memang selalu bermasalah, mak-mak ini pun tidak meluluskan Pasternak dan harus tinggal kelas. Tak lama kemudian seorang pria lain menyapa mak-mak tersebut karena ternyata dia pernah menjadi muridnya dan juga satu kelas dengan Pasternak. Yang mana dulu pria ini dan teman-temannya sering membuli Pasternak. Kejadian janggal ini terus berlanjut lur. Ada seorang pemilik toko yang memecat Pasternak lah ketika dia kerja di sana. Begitu pula dengan seluruh penumpang pesawat yang memiliki kisahnya masing-masing dengan Pasternak. Como siempre tenía algún problema con los clientes, se lo tuvo que echar. Pobre flaco, ¿cómo le dábamos? Doy fe de que ese chico tenía problemas. ¿Conoce a Gabriel Pasternak aquí? Usut punya usut, mereka naik pesawat tersebut dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang menang undian, dinas kerja dari perusahaan, promo liburan harga miring. Tapi dengan satu kesamaan, yaitu mereka tidak bisa memilih waktu dan tanggal penerbangannya. Setelah itu mbak-mbak pramugari mengatakan jika Gabriel Pasternak adalah pilot pesawat tersebut. Dulu Pasternak dan pramugari itu berteman saat pelatihan, namun ketika Pasternak mengajak kencan dia menolaknya. Isabel pun juga mengaku jika dulu dia putus dengan Pasternak karena berselengki dengan temannya Pasternak yang juga ada di pesawat tersebut lur. Lalu mbak pramugari pun mengatakan jika pintu kokpit tidak bisa dibuka sejak lepas landas dan tiba-tiba terjadi turbulensi hebat. Yo lo engañé con su único amigo, con él. Después me invitó a salir y cuando le dije que no se empezó a poner Gabriel Pasternak, que es el comisario de a bordo de este vuelo. Karena pesawat mendadak menukik turun, seorang psikiater bernama Victor yang dulu menunda jadwal konsultasi Pasternak pun langsung menggedor-gedor pintu kokpit agar dia menyetabilkan pesawatnya. Victor mengatakan jika Pasternak tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri karena yang bersalah adalah orang tuanya. Karena selama hidup Pasternak selalu dituntut banyak hal. Namun Pasternak tidak menggubris sama sekali. Dia berniat menjatuhkan pesawat agar semua musuh-musuh di kehidupan ikut tewas. Namun Pasternak tidak asal menjatuhkan pesawatnya karena dia akan menabrak kedua ortunya yang selalu minum teh di halaman rumah pada jam tersebut. Cerita pertama aja udah ngeri-ngeri dark, agak aneh gini ya kan lur. Depositaron en vos toda su frustración. Fueron tus padres. Desde que siempre te exigen demasiado.
lanjut kita ke cerita kedua. Cerita kedua berjudul Tikus. Di sebuah restoran seorang waiters bernama Moza kedatangan pelanggan yaitu pria paruh baya bernama Quensa. Saat di dapur, Moza tidak kuat menahan tangisnya dan Chochi sebagai juru masak di sana bertanya kenapa dia menangis. Ternyata usut punya usut Quensa adalah politisi korup sekaligus rentenir yang melelang rumah keluarga Moza karena tidak bisa membayar hutang, dan kejadian itu sampai membuat ayahnya bundir. 2 minggu setelah pemakaman, dengan gendengnya Quensa menggoda ibu Moza dan terus mengikutinya sampai akhirnya Moza dan ibunya pun pindah ke kota tersebut untuk menjalani kehidupan yang baru. Lah kok pas banget ketemu lagi sama Quensa ya kan? Moza pun ingin membalaskan dendam ayahnya dan Chochi menyarankan agar Moza memakai racun tikus dosis tinggi di minuman Quensa untuk membunuhnya. Namun Moza menolak karena takut masuk penjara dan akan membuat perhitungan dengan cara yang lain. Chochi mengatakan jika masuk penjara bukanlah suatu masalah karena Moza akan mendapatkan makanan dan kamar gratis, hidup bebas dan memiliki banyak teman ya. Nggak gitu juga dong konsepnya. Dulu Chochi pernah masuk penjara karena suatu kasus dan dia tidak pernah menyesali perbuatannya. Apalagi Quensa akan mencalonkan diri menjadi wali kota dan itu artinya jika terpilih maka semakin banyak rakyat yang sengsara. Namun meskipun begitu Moza tetap bersikukuh tidak mau membunuhnya. ¿Por qué no le ponemos veneno para ratas en la comida? ¿Vos estás loca? ¿Querés que vaya presa? Pero ¿cómo no lo voy a creer si los hijos de puta gobiernan el mundo? Setelah itu Moza memberikan makanan kentang dan telur, juga minuman Coca-Cola sesuai pesanan Quensa. Tapi saat kembali ke dapur, Chochi mengatakan jika tadi diam-diam dia sudah menaburkan racun tikus di makanannya. Moza pun sempat panik tapi Chochi langsung menenangkannya karena nanti dia akan beralasan ke polisi bahwa di sana banyak serangga dan harus dibasmi menggunakan racun. Terus nggak sengaja Pak masuk ke penggorengan. Sesimpel itu alasannya Chochi nanti lur. Tak lama kemudian datanglah anak Quensa yaitu Alexis yang langsung mencemili kentang-kentang tersebut. Wah, Moza yang semakin panik langsung berniat mengambil piring kentangnya dengan alasan akan dihangatkan. Quensa pun marah melihat kelakuan Moza yang sangat lancang. Apalagi Moza sampai melempar kentang-kentangnya ke wajah Quensa agar tidak dimakan lebih banyak lagi. Lalu ketika Quensa akan menyiksa Moza, tiba-tiba Chochi pun datang membawa pisau dan yang terjadi. Ay, permiso, esto debe estar congelado. ¡Acá tenés! ¡El hígado como un pollo! Keesokan paginya polisi pun langsung menangkap Chochi, sementara Alexis yang keracunan makanan dan juga Moza langsung dirawat oleh petugas. Buyar ya, belum dong, baru juga 2 film. Masuk kita ke cerita ketiga yaitu yang terkuat. Diego berencana pergi keluar kota dan harus berkendara melewati padang rumput. Dengan mobil mewahnya dia berniat menyalip seonggok mobil kumuh, tapi si pengendara bernama Mario sempat menghalang-halangi jalannya. Diego yang emosi pun langsung tancap gas. Dia membuka jendela dan langsung berteriak, "Tolol!" juga mengacungkan jari tengahnya. Forro! Menit demi menit, jam demi jam sudah Mario mengendarai mobilnya. Lalu tiba-tiba bannya pun pecah tepat sebelum melewati jembatan. Untungnya Diego bawa ban serep tapi dia nggak paham gimana caranya dongkrak ban. Diego pun langsung menghubungi bengkel terdekat, tapi karena butuh waktu lama orang-orang bengkel sampai ke sana, akhirnya Diego mencoba ganti ban sendiri setelah cari tahu di Google. Alhamdulillahnya ban berhasil diganti, tapi tiba-tiba terlihat mobil Mario dari kejauhan dan Diego yang panik pun segera masuk mobilnya. Dengan posisi dongkrak masih belum dilepas dan masih ada 1 skrup yang belum terpasang. Terlihat Diego yang ketakutan melihat perawakan Mario, bahkan tidak berani membuka jendela karena Mario berhenti tepat di sampingnya. Jadi si Diego ini kayak tipe orang-orang di jalan yang emosian lur, tapi cuma berani teriakin terus langsung kabur gitu ya kan. Atau yang paling cupu cuma ngelirik doang kayak nunjukin muka emosi terus pergi ya kan. Nah ini kayak gini nih si Diego. Dale, flaco, seguí. ¿Te asustaste?
Mario tidak langsung pergi dari sana. Dia memundurkan mobil dan sengaja menabrak mobil Diego. Lalu dia pun turun sambil tersenyum dan menantang Diego untuk meneriakinya lagi. Mario pun langsung merusak wiper mobil, memukul-mukul kaca depan dengan kunci dongkrak dan meneriaki Diego banci. Diego yang pengecut tidak berani keluar mobil. Dia hanya meminta maaf dan mengusir Mario pergi dari sana. Juga menelpon polisi untuk segera datang membantunya. ¿Qué? ¡Para! Ya te pedí perdón, no sé qué más querés que haga. No la llego a ver, pero podrías mandar una patrulla urgente, por favor. Está blindado, no lo vas a poder romper. ¡Cagón! Me destrozaste el auto, tómatelas. Mario yang belum puas membuli Diego pun dengan edannya meng-ee dan mengencingi mobil mewahnya dong. Loh, Diego yang awalnya diem-diem aja lur jadi emosi lah akhirnya ya kan. Dengan tatapan penuh dendam, Diego pun langsung tancap gas mendorong mobil Mario ketika dia sudah masuk ke mobilnya. Lalu yang terjadi... La puta que te parió, hijo de puta. Karena masih ada satu sekrup yang belum terpasang, Diego pun segera memasangnya. Tapi karena terdengar Mario yang berhasil keluar dari mobil dengan menjebol jendelanya, Diego lagi-lagi panik, sekrup rodanya nggak dirapetin dan langsung kabur dari sana. Mario pun berteriak bahwa dia akan mencari dan membunuh Diego karena Mario sudah mengingat plat nomornya. Wah, daripada masalahnya semakin runyam ya kan, dan bisa-bisa nanti Mario membunuh dirinya, Diego pun nekat putar balik dan berniat menabrak Mario. Namun karena Mario berhasil menghindar, Diego pun memutar mobilnya kembali dan sekali lagi akan menabraknya. Tapi ingat lur, ada sekrup yang belum kenceng dan itu menyebabkan ban mobilnya rusak. Lalu naasnya dia jatuh ke tempat yang sama. Diego pun berusaha kabur tapi sayang pintu mobil tertahan batu. Sementara Mario yang sudah meluap-luap emosinya berusaha masuk ke dalam melalui bagasi dan menjebol jok belakang. Perkelahian pun tidak terhindarkan. Diego menggunakan alat pemadam api sedangkan Mario memakai linggis. Tenaga Mario yang lebih besar pun membuat Diego kewalahan. Pintu mobil pun langsung dijebol dan Diego digantung dengan sabuk pengaman. Diego sempat tak sadarkan diri, namun untungnya dia masih bisa menginjak pintu mobil. Sedangkan Mario berniat menutupi jejak pembunuhannya dengan meledakkan tangki mobil. Tepat ketika sobekan baju dibakar, Diego yang tidak tahu mobilnya akan meledak menarik kaki Mario untuk kembali menghajarnya. Di saat yang sama, polisi yang diminta datang sudah tiba di lokasi. Sampai akhirnya polisi pun segera memanggil pemadam kebakaran dan ketika api sudah padam terlihat Diego dan Mario yang sudah tewas terbakar. Bahkan detektif ternama sekalipun tidak akan bisa menebak apa yang terjadi kepada mereka berdua ya kan. Hanya karena berawal dari cekcok di jalan sama neriakin tolol loh. Astagfirullah, emang jelimet tapi epic banget sih ini ceritanya, sumpah. Sabar, masih ada 3 cerita lagi lur. Cerita keempat berjudul Bom Kecil, yang menceritakan seorang ahli pembongkaran bangunan dengan bahan peledak bernama Simon. Setelah menyelesaikan proyek penghancuran sebuah bangunan, Simon diingatkan istrinya untuk datang ke pesta ulang tahun putrinya hari itu. Simon pun segera mengambil pesanan kue ultah, tapi saat akan pulang mobilnya sudah menghilang karena diderek. Sambil membawa kue putrinya, Simon pun protes ke tempat mobil-mobil derek diamankan karena tidak ada tanda-tanda larangan parkir di tempat mobil Simon berada. Dia juga tidak mau membayar biaya derek sepeser pun, lalu meminta mas-mas petugas minta maaf, bahkan minta ganti rugi uang ongkos taksi ke tempat itu, dan mengatakan bahwa sistem pelayanan
hubungan publik di sana sudah sangat korup. Namun mas-mas petugas tidak peduli. Dia hanya sebagai karyawan di sana dan mengatakan jika Simon boleh mengambil mobilnya jika sudah membayar jasa Derek. Yang akhirnya Simon pun dengan terpaksa membayarnya. Hasta acá y que me pidan las correspondientes disculpas. Que me devuelvan lo que gasté en el taxi hasta acá. Hasta hablar, yo me quiero llevar mi auto de solo centavos. Le vuelvo a reiterar, si quiere sacar ahora su vehículo de acá, tiene que abonar. Miserable servidor de este sistema corrupto. Karena kejadian mobil di Derek, sayangnya Simon melewatkan pesta ulang tahun putrinya. Simon pun menceritakan apa yang terjadi hari ini, tapi istrinya Victoria menganggap Simon tidak pernah memprioritaskan keluarga dan setiap hari selalu menyalahkan pemerintah yang lama-kelamaan membuat Victoria muak. Keesokan harinya Simon mendatangi kantor pusat perusahaan Derek dan terlihat banyak orang yang bernasib sama. Tujuan Simon ke sana adalah karena mendapatkan surat denda dengan nominal yang lebih tinggi padahal dia sudah membayar sebelumnya. Jadi kesannya kayak ditambah-tambahin gitu lur dendanya. Simon mengatakan bahwa dia tahu betul di mana mobilnya harus diparkir dan memang tidak ada tanda-tanda larangan di sana. Simon kekeh tidak mau membayar sisa dendanya lalu meminta pemerintah meminta maaf padanya dan ingin berbicara kepada manajer di sana. Namun lagi-lagi petugas memberi pernyataan dengan template sama bahwa di tiket tertulis mobil Simon parkir di zona yang dilarang dan jika biaya Derek tidak dibayar maka akan berbunga. Lah, makin emosi ya kan. Dengan nekatnya Simon langsung memukuli kaca loket dengan alat pemadam dan security di sana pun langsung mengamankannya. Si no paga, empiezan a correr los intereses. Caballero, hay mucha gente. Por favor, déjeme seguir atendiendo. Untungnya ada salah satu teman membantu meloloskannya. Lalu dia menunjukkan koran di mana berita utamanya adalah Simon yang mengacau di loket kantor Derek. Masalahnya pemerintah kota adalah klien utama perusahaan tempat Simon bekerja. Dan tak lama setelah berita itu muncul, Simon pun langsung dipecat karena citra perusahaan menjadi buruk. Bukan hanya itu lur, tapi istrinya juga menggugat cerai plus mengajukan hak asuh anak. Simon pun akhirnya mulai melamar-lamar kerja tapi selalu ditolak. Lalu pada suatu hari lagi-lagi mobilnya diderek padahal dia ingat betul parkir di tempat seharusnya. Wah, makin sepaneng makin emosi. Gara-gara perusahaan mobil derek yang korup dia sampai kehilangan pekerjaan juga keluarganya. Dan sekarang mobilnya diderek lagi. Setelah membayar biaya derek, Simon pun langsung memasukkan sesuatu ke dalam mobilnya dan sengaja parkir di area yang dilarang. Sampai akhirnya mobil pun kembali diderek dan yang terjadi inilah pembalasan ahli pembongkaran bangunan dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa karena Simon sudah memperhitungkan radius ledakannya. Berita tentang insiden itu pun tersebar dan aksi protes yang dilakukan Simon mendapat banyak dukungan karena warga juga merasakan hal yang sama. Simon yang dianggap sebagai pahlawan dijuluki orang-orang dengan nama bom kecil dan kebusukan perusahaan derek yang suka menarik uang seenak jidatnya semakin terbongkar. Meskipun Simon akhirnya dipenjara, namun masyarakat menuntut agar dia dibebaskan. Cerita keempat pun ditutup dengan Victoria dan putrinya yang membawa kue dan memberi kejutan ultah untuk Simon di penjara. Lanjut kita ke cerita kelima yang berjudul Penawaran. Seorang remaja bernama Santiago baru pulang ke rumah dengan mobil mewahnya dan terlihat plat nomornya yang miring. Santiago pun segera memberitahu kedua ortunya yaitu Mauricio dan Helena bahwa barusan dia melakukan tabrak lari kepada seorang wanita hamil lur. Kedua ortunya pun langsung memanggil pengacara langganan mereka yaitu Osmar untuk membantu anaknya lolos dari tuduhan.
kericuhan. Di lain sisi, berita tabrak lari itu pun sudah muncul. Naasnya wanita dan bayi di kandungannya meninggal saat OTW dilarikan ke rumah sakit. Dan polisi masih mencari tahu mobil pelakunya dari CCTV. Sampai akhirnya Mauricio punya ide untuk mengambing hitamkan tukang kebun di rumah bernama Jose untuk menjadi pelaku tabrak larinya. Karena cepat atau lambat polisi pasti akan datang ke sana. Jose yang sudah kerja 15 tahun di rumah Mauricio pun ditawari imbalan $500.000 atau setara 7,5 M jika Jose mau mengaku dialah pelaku tabrak larinya. Mauricio juga berjanji akan segera mengeluarkannya dari penjara dengan bantuan sang pengacara Osmar yang kemungkinan terbaiknya adalah kurang dari 1,5 tahun. Uang sebesar itu tidak akan bisa didapat Jose di pekerjaannya, dan uang sebesar itu bisa digunakan banyak hal untuk keluarganya. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Si vos decís para dar un par de vueltas y por ese enorme favor ofrezco $500.000. Con buena conducta, en menos de 1 año y medio estás afuera. No podría sobrevivir en una cárcel. No lo resistiría. Jose pun akhirnya setuju dan mereka mulai memanipulasi keadaan. CCTV garasi rumah dihapus, jejak Santiago dihilangkan, sementara Jose diminta duduk ke dalam mobil dan memegang setir juga benda-benda lain untuk meninggalkan jejaknya. Pengacara Osmar pun memberitahu alibi yang harus dikatakan bahwa semalam Jose mabuk-mabukan Amer lalu membawa mobil majikannya untuk isi angin ban sebelum diparkir ke garasi. Saat itulah dia melakukan tabrak lari, tapi karena sedang mabuk Jose tidak bisa mengingat apa-apa dan mengira itu hanyalah anjing. Gitu alasannya lur, simple. Tak lama kemudian polisi pun datang bersama orang kejaksaan bernama Fiskal yang ditugaskan menangani kasus ini, dan Osmar meminta Mauricio untuk tidak panik sedikit pun. Setelah Jose membeberkan alibi palsunya, Fiskal pun mengecek mobil yang digunakan semalam. Lalu Jose diminta duduk di kursi sopir, dan dengan telitinya Fiskal mengetahui adanya kejanggalan. Karena dengan posisi duduk Jose dan postur tubuhnya, dia tidak akan bisa melihat spion tengah, atau dengan kata lain Fiskal tahu jika yang mengendarai mobil itu memiliki postur yang lebih tinggi. José, ¿sería tan amable de acomodarse en el asiento del conductor, por favor? Yo diría que a este auto lo manejó alguien bastante más alto que usted. José, ¿usted nunca usa los espejos? Sí, ¿cómo no? No lo puede mirar el techo, ¿eh? A su mujer y a su hijo me gustaría conocerlos. Fiskal pun ingin bertemu dengan istri juga anak dari Mauricio, namun sebelum itu Osmar mengajak Fiskal ngobrol 4 mata. Ternyata Osmar bernegosiasi dengan Fiskal dan memintanya ikut membantu Santiago agar lolos dari penjara. Fiskal pun akhirnya setuju, namun dengan biaya yang sangat mahal, yaitu $1 juta atau 15 M. Lagi-lagi suap, lagi-lagi suap. Menurut Osmar, Fiskal akan membantu secara maksimal karena dia kenal dengan kepala polisi dan juga banyak dewan juri di pengadilan. Itu artinya Mauricio harus mengeluarkan money sebanyak $500.000 untuk Jose, $1 juta untuk Fiskal, dan tentunya biaya pengacara Osmar yang mana dia meminta $500.000. $2 juta lur totalnya lur. Dengan terpaksa Mauricio pun akhirnya setuju dan meminta kasus ini segera diselesaikan. Lalu ketika Osmar kembali menemui Fiskal untuk menyampaikan hal tersebut, ternyata Jose menguping pembicaraan tadi dan mulai ngelunjak lur. Jose merasa tidak adil jika mendapat bayaran yang sama dengan pengacara karena dia nanti akan dipenjara, dan meminta tambahan sebuah apartemen di pinggir pantai. Wow, sangat ngelunjak sekali. Un palo. $. Y bueno, vio cómo viví la casa que te... Otros 500. Bueno, mi parte, yo sé que te está arreglando todo. Por ir 2 años a la cárcel voy a cobrar lo mismo que su abogado. Un departamento en Marriajo. Di lain sisi, masyarakat pun berdemo di depan rumah Mauricio dan media-media juga sudah berdatangan. Sementara mereka berempat berkumpul di suatu ruangan dan Fiskal membriefing apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mauricio dan keluarga diminta bersaksi ke hadapan media dengan karangan cerita yang sama. Lalu Jose akan diborgol, endasnya ditutupi, dan tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan apapun dari wartawan. Osmar akan menjadi penghubung mereka, sedangkan Fiskal
akan mengurus sisanya di pengadilan. Tak lama kemudian sang anak Santiago datang dan ngotot ingin mengakui perbuatannya ke awak media karena dia sangat merasa bersalah. Namun mereka berempat meminta Santiago tetap tenang karena sudah ada jalan keluarnya. Saat briefing dilanjutkan, Fiskal pun meminta uang $30.000 untuk membungkam polisi atau siapapun agar memihak kepada cerita mereka. Jelas Bapak Sultan Mauricio semakin emosi karena dia tidak mau menambah-nambah lagi di luar 1 juta yang akan dibayarkan kepada Fiskal. Mendengar kata-kata 1 juta, Fiskal pun kebingungan dan mengatakan, aku nggak minta uang $1 juta kok. Nah, ketahuan kan lur, jika kesepakatan 1 juta dilebih-lebihkan oleh Osmar yang ingin meraup uang lebih banyak. Melihat kerakusan 3 orang di ruangannya, dengan lantang Mauricio memutuskan bahwa semua kesepakatan dibatalkan. Lagi pula anaknya Santiago juga akan mengaku dan itu bagus untuk menjadi pelajaran hidupnya. ¿Quién va a cobrar $1 millón? No. ¿Vos querías confesar lo que hiciste? Me parece perfecto. Se terminó. No hay nada para nadie. Para nadie. Setelah mandi dan menenangkan diri, Mauricio pun kembali ditemui oleh Osmar dan mengatakan jika kesepakatannya sudah dirubah. Jose akan tetap mendapat $500.000 tanpa apartemen di pinggir pantai. Begitu pula dengan Osmar dan Fiskal yang masing-masing mendapat $500.000. Total 1,5 berarti ya kan lur. Namun Mauricio mengatakan jika dia hanya mau membayar $1 juta, terserah uang segitu mau dibagi mereka bertiga seperti apa. Daripada nggak dapat uang suap, Osmar, Fiskal, dan Jose pun setuju entah bagaimana pembagian mereka. Lalu Jose akan diamankan ke kantor polisi dengan jaket menutupi kepalanya. Tapi tiba-tiba suami dari wanita hamil yang sedang bersembunyi di tengah kerumunan langsung memukuli Jose berkali-kali dengan palu. Dan kemungkinan besar dia akan langsung tewas. Itu artinya lur, karena Jose sudah meninggal, kesepakatan $1 juta yang penuh manipulasi pastinya juga batal. Mampus. Tengo $1 millón en total y ustedes se lo reparten como quieran. Lanjut cerita terakhir, cerita ke-6 lur, yang berjudul Hingga Maut Memisahkan Kita. Sepasang mempelai yaitu Romina dan Ariel sedang menjalani pesta pernikahan dan merasa sangat bahagia. Sahabat, keluarga, saudara, RT RW, camat turut berbahagia atas pernikahan mereka. Dan tak lupa sesi foto juga dilakukan. Lalu saat acara makan-makan, Romina melihat Ariel yang sedang ngobrol dengan rekan kerjanya bernama Lourdes. Namun dengan gestur yang mencurigakan, Romina pun teringat dengan nomor aneh di HP-nya Ariel yang katanya itu adalah nomor guru les gitarnya. Dan ketika nomor itu ditelepon, ternyata kecurigaannya benar karena itu adalah nomor sang rekan kerja Lourdes. Gak mungkin dong rekan kerja jadi guru les gitar ya kan, gak mungkin dong lur. Saat perasaan Romina sedang kacau, tiba-tiba acara dansa pun dimulai dan Ariel langsung mengajaknya berdansa. Bukannya ngobrol dengan intim, tapi jelas Romina membahas masalah nomor tersebut. Romina pun terus bertanya apakah Ariel pernah berhasil lele dengan Lourdes. Sampai akhirnya Ariel pun terpaksa mengakuinya. Romina yang sangat kecewa pun seketika menangis dan langsung pergi meninggalkan ruangan pesta. Preguntar a ella. Romy, te pido por Romy, favor. las pelotas. ¿Estuviste con esa mina? Sí, mi amor. Mi amor, basta. ¿Podemos disfrutar de la fiesta? Romina terus berlari dan pergi ke atap gedung melalui pintu darurat. Sedangkan Ariel yang berusaha mengejar kehilangan jejaknya. Saat itu Romina sempat kepikiran untuk bundir, tapi untungnya ada mas-mas koki yang kebetulan ada di sana berusaha mencegahnya. Romina pun akhirnya curhat apa yang barusan terjadi dan Mas Koki terus menenangkannya, juga memberikan saran-saran yang sangatlah bijak. Terbawa oleh suasana rooftop gedung dan city light, dengan gendengnya Romina memeluk juga mencium Koki tersebut. Bahkan mereka sampai kebablasan berhasil lole. Tak lama kemudian Ariel pun datang mengecek rooftop dan betapa terkejutnya dia melihat Romina sedang adu mekanik dengan Koki di sana.
Romina pun berjanji akan membalas perbuatan Ariel dengan cara mengeruk semua hartanya, berasal-lole dengan siapapun yang dia suka, membongkar semua rahasia Ariel di sosmed, dan tidak akan pernah mau diceraikan olehnya, agar Ariel merasakan sakit yang teramat sangat seperti dirinya. Melihat kejadian tadi dan mendengar semua perkataan Romina, Ariel pun langsung auto muntah. Dengan make up yang sudah amburadul, Romina pun kembali ke ruangan, meminta musik dimainkan dan mengajak seluruh tamu untuk kembali berpesta, termasuk Lourdes yang langsung ditarik oleh Romina untuk berdansa berdua. Tapi yang terjadi, no hay problema, vení, Lur. Porque un carrito salió volando. Setelah insiden tersebut, Lourdes yang terluka segera dirawat dan Romina masih terus mengejeknya. Romina yang semakin edan mengajak para tamu untuk potong kue juga lempar bunga, dan Ariel berusaha menghentikan sikapnya. Namun Romina terus mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas di hadapan tamu-tamu, dan sambil menangis Ariel meminta Romina untuk berhenti karena apa yang dilakukannya tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Romina. ¡Basta! ¿Qué me estás haciendo vos? Néstor, fílmame esto, por favor. Filma, por favor. Bukannya merasa iba, tapi Romina minta kejadian itu direkam. Romina pun mengatakan jika nanti saat dia menikah lagi, maka harus dengan pria yang bijak. Melihat semua kegilaan Romina, ibu Ariel pun berusaha menyerang tapi langsung dihentikan oleh ayah Romina. Romina pun akhirnya sadar apa yang dilakukannya terlalu berlebihan, sampai-sampai semua orang ketakutan, bahkan tidak sedikit yang menangis. Di lain sisi, Ariel yang merasa sangat bersalah dan memang sangat mencintai Romina berusaha memperbaiki keadaan dengan kembali mengajaknya berdansa dan meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dia buat. Mereka berdua pun akhirnya bisa merasakan indahnya pernikahan, tapi dengan tololnya lagi-lagi di hadapan semua tamu, Ariel dan Romina bukannya melakukan dansa yang romantis, mereka malah terbawa suasana dan bertindak terlalu liar. Sampai-sampai seluruh tamu pun merasa ilfil dan pulang dari sana, sementara mereka berdua masih asik berazalole tanpa menghiraukan orang-orang di dekatnya. Sungguh ending yang sangat-sangat absurd di film terakhir ini, ya kan, Lur? Buyar. Gila, epic banget film ini, Lur. Lanjut kita ke kesimpulan. Tidak ada yang benar di film ini, semuanya salah, nggak ada protagonisnya. Terus semuanya kayak serba kebetulan, tapi kita percaya itu beneran bisa terjadi gitu, Lur. Keren banget lah pokoknya. Meskipun tidak ada keterkaitan cerita dari 6 film pendek tersebut, Lur, tapi menurutku ada 2 kesamaannya. Yang pertama adalah selalu diperlihatkan balas dendam. Yang kedua adalah adanya insting binatang dalam diri manusia. Bahkan orang baik pun jika diganggu terus-terusan akan mengaum, ya kan? Sebuah karya luar biasa berkualitas tinggi dari Pak Sutradara sekaligus penulis, yaitu Damien Chevron. Dan katanya dia ini dapat ide-idenya harus sambil mandi di bathtub terus nyalain lilin gitu, Lur. Emang harus agak nyentrik kadang-kadang ya kan kalau profesi kayak mereka ini. Ibarat kayak Joko Anwar yang nyari idenya di kuburan, Lur. Menurutku yang terbaik adalah cerita ketiga tentunya, dengan masalah sangat sepele yaitu cekcok di jalanan. Kalau menurut kalian yang paling bagus yang mana, monggo komen-komen di bawah, Lur. Jadi ingatlah, Lur, balas dendam hanya akan memberi kepuasan sesaat, namun setelahnya rasa bersalah yang akan menghantui. Itu. Assalamualaikum.